Mutiara Nasihat. Rangkaian Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah jadikan kita menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam, umat agama yang sangat mulia, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu ayat yang disebut dengan ayat Al-Huquq. Ulama menyebut ayat ini dengan ayat Al-Huquq, tentang hak-hak, yakni dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama, hak yang besar. Allah perintahkan kita agar kita beribadah, menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Ya, ini tugas kita. Karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat syirik. Wal-'iyadzu billah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah itu. Dan orang yang berbuat syirik kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal, dia akan masuk neraka. Tempatnya dia neraka dan tidak masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orangnya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan atasnya surga dan tempatnya apa? Neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini hak yang pertama yang wajib kita perhatikan. Kemudian hak yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak yang sangat besar. Orang tua, dengan sebab kedua orang tua kita ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam rangka berterima kasih kepada kedua orang tua. Bagi siapa yang masih melihat kedua orang tuanya masih hidup, ini kesempatan besar supaya masuk surga. Orang akan menyesal, dengan sangat menyesal, kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, oleh karena itu maka wajib berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Ya, kalau kita berbuat bakti pada kedua orang tua, insya Allah anak-anak kita akan bakti sama kita. Tapi kalau kita tidak berbakti, na'udzubillah, kalau kita durhaka sama orang tua, bisa jadi Allah balas dengan anak-anak kita. Wal-'iyadzubillah. Ada seorang perempuan, ya, ummahat, salah satu ibu-ibu bertanya, Ustadz, suami saya sangat baik sama kedua orang tuanya, ya, sampai kadang lupa saya terhadap saya cemburu, ya. Kita katakan pada ibu ini, ibu anti punya anak tidak? Ya, dia bilang ada, Ustaz, anak laki-laki. Ya, mau tidak anak ibu nanti besar berbakti sama ibu? Dia bilang tentu mau. Oleh karena itu maka dukung suami ibu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga insya Allah
anak ibu akan berbakti kepada ibu. Ya. Jadi wajib kita perhatikan wasiat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wabidzil qurba. Berbuat baik kepada kerabat, karib kerabat, yakni kepada saudara kita yang masih ada hubungan rahim, ya. Misalkan kita punya adik, punya kakak, ya. Jadi kita lihat, jangan sampai kita kaya, adik kita miskin, kita diam saja, kita nggak pedulikan, ya. Ini masalah yang besar. Terkadang ada orang, ya, dia berinfak, ya, dia berbuat baik kepada banyak orang, tapi adiknya sendiri, kerabatnya sendiri, kakek, pamannya, bibinya nggak dia toleh, padahal miskin. Padahal ketika seseorang mendapati saudaranya, apakah adiknya atau kakaknya atau pamannya atau bibinya atau yang masih saudara, ada kerabat miskin, dia ketika kasih infak, kasih sedekah kepada dia, mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala apa? Pahala sedekah. Dan bersilaturahim itu pahalanya besar. Apa pahalanya? Atau keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Bisa memperpanjang umur dan bisa memperluas rizki. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, kata Rasul, dan diluaskan rizkinya, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Wal yatama, ya, anak-anak apa? Yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim itu? Anak yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya, abuhu, dan dia belum balik. Ingat, dia belum balik. Dan kalau ada anak yatim, kita pegang, kita usap kepalanya, ya. Kita harapkan rahmat Allah dan kita perhatikan anak yatim ini. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Masuk ke dalamnya tentunya siapa? Al-fuqara. Apabila disebutkan lafaz al-masakin saja di sebuah ayat atau hadis, maka masuk ke dalamnya fuqara. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, fuqara dan masakin, maka memiliki makna yang berbeda, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara maknanya sendiri, masakin maknanya sendiri. Ini idza ijtama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata. Allah Subhanahu wa taala, ya, mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat. Kalau kita masak, ya, kita perbanyak kuahnya, ya, kita kalau misalkan melihat tetangga kita yakni miskin, kasih, ya. Tetangga kita kekurangan, kita perhatikan, ya. Atau tetangga kita kaya pun kita kasih hadiah dan jaga, itu amanah, ya. Berbuat baik kepada tetangga ini ajaran dari ajaran Islam yang besar. Wal jari dzil qurba. Kemudian wal jaril junub, dan tetangga yang jauh kita juga harus perhatikan. Wassahibi bil jam. Wassahibi bil jam. Di antara maknanya adalah teman dalam perjalanan, ya. Ketika kita safar, ada teman dalam perjalanan, sahabat kita, jangan kita cuek, kita perhatikan dan kita berbuat baik kepada teman kita. Wabnis sabil, dan anak as-sabil. Ibnu sabil artinya musafir yang kehabisan bekal. Seandainya kita melihat atau menjumpai musafir yang kehabisan bekal, misalnya ada musafir dari Surabaya mau ke Medan, ya, sehingga di Jakarta habis bekalnya, antum tahu, kita tahu, maka kita berbuat baik kepada musafir tersebut, ya. Bisa kita keluarkan uang zakatnya, ya, uang zakat kita maksudnya kita berikan, atau kita kasih santunan supaya dia bisa sampai ke Medan dan kembali lagi ke mana? Ke Surabaya. Nah, ini Ibnu Sabil. Kemudian yang terakhir, wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada hamba sahaya, budak sahaya kalian, ya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh ulama ayatul hukuk, ayat-ayat yang berisi tentang hak-hak, dan hak tertinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak suka dengan orang yang apa? Orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Oleh karena itu, kita perhatikan di hati kita,
perhatikan sikap kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, ikhwah. Mudah-mudahan manfaat. Ya, saya akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.